Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Anjani dari Fakultas Teknobiologi, Prodi Teknobiologi, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Bahasa Indonesia. Jadi, ada berbagai macam karakteristik bahasa Indonesia. Yang pertama, ada arbiter. Kata arbiter dapat diartikan dengan tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Contoh dari kata arbiter sendiri adalah umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkan, yaitu sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Mengapa bukan aduk atau akut atau lambang lainnya? Yang kedua, ada sistematis. Sistematis ialah menjabarkan suatu dengan cara logis dan masuk akal sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya adalah penelitian ilmiah. Yang ketiga, ada unik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata unik adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya. Arti lainnya dari unik adalah lain daripada yang lain. Contohnya adalah Nadia sedang menyanyikan sebuah lagu sendu. Yang keempat, ada produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian produktif adalah hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang besar. Contohnya, pohon mangga itu menghasilkan buah yang banyak sekali. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu merupakan legal French di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu yang sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Terus yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Jadi, di sini kita dapat mengetahui pengertian dari makna denotasi dan makna konotasi. Nah, makna denotasi merupakan kalimat yang merujuk pada makna atau arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, tidak menyiratkan makna tersembunyi atau mempunyai arti yang lainnya. Sedangkan makna konotasi adalah kalimat yang memiliki makna eksplisit atau makna yang bukan sebenarnya. Kalimat konotasi biasanya mengandung ungkapan-ungkapan atau kiasan tertentu. Ada beberapa unsur penting yang harus termuat dalam sebuah daftar pustaka, antara lain nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, berikut dapat kita lihat di slide contoh dari daftar pustaka. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.